Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, walaupun kita tidak melakukan pembelajaran secara langsung, semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Nah, sebelum memulai, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita mulai ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kalian harus siapkan terlebih dahulu lilin dan juga sendok. Tentunya harus didampingi oleh orang tua kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk siapkan alat tulis belajar. Nah, pertama-tama ibu akan memberikan gambar yang berisi cerita, kemudian ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian jawab apakah kalian melakukan ini atau tidak. Nah, ini dia gambarnya. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruangan dapur. Sedap! Nah, soal yang pertama yaitu, pernahkah kalian melakukan kegiatan yang serupa yang dilakukan oleh Siti? Soal yang kedua adalah, menurut kalian semua, sumber panas apakah yang digunakan oleh Siti dalam melakukan masak? Soal ketiga adalah, menurut kalian, mengapa minyak yang berada di dalam wajan mengeluarkan gelembung kecil, tanda bahwa minyak itu sudah panas? Soal yang keempat, apa yang sebenarnya terjadi pada masakan Siti? Dan soal yang terakhir adalah, dapatkah kalian semua menemukan peristiwa yang sama dengan apa yang dialami atau dilakukan oleh Siti? Nah, tolong kalian jawab soal-soal yang telah ibu berikan ya. Kemudian kalian tulis di buku tulis masing-masing. Setelah itu foto, lalu orang tua kalian kirimkan bukti tersebut ke WhatsApp ibu ya, agar ibu tahu bahwa kalian telah mengerjakannya. Nah, kegiatan yang tadi yang dilakukan oleh Siti itu yaitu termasuk ke dalam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tolong kalian simak apa itu perpindahan panas atau kalor ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Nah, pernah tidak kalian membantu ibu kalian memasak? Nah, tahu tidak bahwa api yang ada di kompor itu dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalam panci tersebut itu akan matang. Nah, ketika kalian memasukkan sayur, panas dari api kompor itu akan berpindahnya ke dalam panci itu. Nah, air itu otomatis akan menjadi panas. Nah, sehingga sayuran itu pun akan menjadi matang. Seperti itu. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa panas itu dapat berpindah. Jadi tidak hanya berdiam diri di tempat. Jadi
apapun yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian letak matahari itu terhadap planet kita, planet bumi itu kan sangat jauh. Nah, bisa sekitar 152.100.000 km. Jadi itu sangat jauh jarak antara matahari dengan bumi kita. Tetapi kenapa kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari? Nah, itu karena panas dari matahari itu merambat atau berpindah ke bumi kita, yang dimana kita akan merasakan panasnya dari sinar matahari itu. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana jika matahari itu tidak bisa merambat. Tentunya kita tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya hangatnya sinar matahari itu sendiri. Nah, selanjutnya, panas juga dapat berpindah ke benda yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Nah, bagaimana sih caranya panas itu dapat berpindah? Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, sekarang yang pertama itu adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah cara perpindahan melalui zat perantara dengan benda padat. Nah, contohnya itu seperti logam yang tidak panas diletakkan di atas kompor yang berapi, itu akan membuat logam menjadi panas. Nah, itu bisa dikatakan sebagai cara konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi contohnya seperti air yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, itu disebut sebagai konveksi. Dan yang ketiga itu adalah radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, peristiwa radiasi itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi kita yang menghangatkan udara, menghangatkan makhluk hidup yang ada di bumi. Kita juga sebagai makhluk hidup yang berada di bumi itu dihangatkan oleh sinar matahari tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kalor. Nah, kalor merupakan suatu zat panas yang dapat berpindah. Contohnya itu seperti panas dari api kompor itu akan berpindah ke dalam panci. Ada contoh lain juga yaitu ketika Ibu sedang menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, sinar matahari itu akan berpindah ke pakaian yang sedang dijemur, yang dimana pakaian itu akan kering. Seperti itu anak-anakku. Nah, kalor juga ada 3 cara perpindahannya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, sama seperti panas. Nah, yang pertama itu adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut dengan perpindahan. Nah, artinya perpindahan kalor dari suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya itu seperti knalpot motor akan menjadi panas ketika motor itu dihidupkan. Nah, yang kedua itu adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut berpindah. Nah, biasanya konveksi itu bisa terjadi pada zat cair dan gas. Nah, contohnya seperti gerakan naik dan turunnya
air ketika dipanaskan. Dan yang ketiga itu adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, radiasi itu biasanya terjadi pada cahaya. Contohnya, ketika sinar matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu kalor dan perpindahannya? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu adalah tadi kan Ibu sudah memberikan cerita dan juga menjelaskannya tentang kalor itu tadi ya, dan juga panas. Kemudian kalian cari kata-kata yang bercetak tebal, kemudian kalian tulis dalam bentuk tabel dan tulis arti dari kata-kata tersebut, kemudian buatlah dalam bentuk kalimat. Nah, ditulis di buku kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Ini contoh dari tugas yang telah Ibu berikan tadi. Misalnya, jika kata yang kalian temukan itu adalah api, dan arti dari api itu yaitu panas yang menyala. Nah, kemudian dibuatlah kalimat, contohnya yaitu sampah dibakar mengeluarkan api. Nah, kalian bisa meneruskan apa yang sudah Ibu contoh. Kalian tinggal ikuti saja perintahnya, kalian cari kata-katanya, dan silahkan kerjakan dalam bentuk tabel seperti ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Setelah selesai mengerjakan tabelnya, sekarang kita akan melakukan suatu percobaan perpindahan kalor. Harus didampingi oleh orang tua kalian ya. Mari kita mulai. Yang pertama, kalian siapkan alat dan bahan. Apa saja bahannya dan alatnya, yaitu yang pertama, kalian siapkan sendok. Yang kedua, siapkan lilin. Dan yang ketiga, siapkan korek api. Kita mulai ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kesatu, bahannya adalah sendok. Yang kedua, siapkan lilin. Dan yang ketiga, korek api. Nah, setelah itu, kita akan mencobanya dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, nyalakan lilin dengan korek api. Yang kedua, dekatkan ujung sendok ke lilin kira-kira selama 10 detik. Yang ketiga, tulislah di tabel mengenai apa yang kamu rasakan. Jika tanganmu terasa panas, berilah tanda centang. Dan jika tangannya tidak terasa panas, maka kosongkan saja. Nah, yang keempat itu kegiatan di atas yang kalian sudah lakukan. Coba jelaskan cara perpindahannya itu secara apa, misalnya secara konduksi kah, konveksi, atau radiasi. Selamat mengerjakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu akan sedikit mengulas lagi tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang kalor. Jadi, kalor itu merupakan zat panas yang dapat berpindah ke zat satu ke zat yang lainnya. Nah, cara perpindahannya itu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga itu adalah radiasi. Nah, kalau begitu kalian tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Pokoknya kalian harus melakukan aktivitas apapun di rumah.
Nah, ibu ingatkan kembali juga bahwa tugas yang telah ibu berikan tolong difoto kemudian kirimkan ke ibu agar ibu bisa menilai tugas kalian itu benar atau tidak. Nah, kalau begitu sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.